Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Para peserta sosialisasi PTSL 2020, pada hari ini materi yang akan saya berikan adalah manajemen risiko dalam pelaksanaan PTSL 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa visi Kementerian ATR BPN adalah untuk menjadi institusi pengelola pertanahan dan ruang berstandar dunia. Salah satu kegiatan untuk mewujudkan visi tersebut adalah terdaftarnya seluruh bidang tanah di Republik Indonesia. Adapun manfaat apabila tanah tersebut terdaftar adalah mengurangi risiko konflik, untuk memperbaiki pendaftaran tanah yang dahulunya belum terpetakan, yang dikenal dengan posisi KW4. Selain itu, apabila tanah terdaftar, seluruhnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanahan dan ruang. Pada topik kali ini mengenai manajemen risiko. Kalau saya ibaratkan kementerian dan lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya selalu memiliki risiko yang melekat. Risiko itu tidak dapat dihindari, namun bisa kita kurangi efek buruknya. Kementerian lembaga diasumsikan sebagai organ tubuh yang harus dilindungi dari dampak risiko internal maupun eksternal. Perlindungan harus dibangun sedemikian rupa untuk melindungi organ dari dampak risiko yang ada di sekitarnya. Salah satu teori dalam manajemen risiko adalah three line of defense. Pertahanan 3 lapis adalah salah satu pendekatan untuk menjaga kerangka pengendalian internal yang sudah ada. Ketiga lapis kerangka tersebut, yang pertama yaitu manajemen yang menetapkan kebijakan dan prosedur organisasi. Lapis yang kedua yaitu internal audit, fungsi kontrolnya yang terdiri dari risk atau risiko, kontrol atau pengendalian, compliance atau penyesuaian, security atau pengamanan, dan resilient atau ketahanan, serta quality atau kualitas. Sedangkan yang ketiga, lapis ketiga adalah regulator, internal audit, dan eksternal audit. Saudara peserta sosialisasi, bahwa manajemen risiko bisa kita artikan adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia, termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, kita tahu bahwa siklus manajemen risiko
dimulai dari perencanaan risiko, penilaian risiko, aksi mitigasi risiko, dan kontrol serta monitor. Perencanaan risiko, apa risiko yang mungkin timbul pada suatu kegiatan? Kemudian apa saja langkah yang telah diambil dan akan diambil? Kemudian penentuan tenggat waktu pelaksanaan dan siapa yang bertanggung jawab. Ini di dalam kita merencanakan suatu risiko. Kemudian perlu diambil langkah penilaian risiko, yaitu merupakan proses identifikasi dan penilaian risiko. Dalam konteks pengawasan, penilaian tingkat perulangan atau likelihood dan dampak atau impact dapat menggabungkan antara pengalaman pelaksana dan temuan-temuan hasil audit yang dominan dan berulang. Jadi yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana pengulangan dan dampak. Apakah sering, sedang, atau jarang sekali? Sedangkan dampaknya bisa dampak ringan, sedang, dan sangat besar. Nah, ini bisa terlihat dari hasil-hasil pemantauan atau temuan-temuan yang dilakukan oleh AFIP selama ini. Kemudian aksi mitigasi risiko adalah implementasi strategi mitigasi risiko setelah mempertimbangkan analisis risiko. Jadi setelah kita melakukan analisis, kita melakukan tindakan bagaimana dengan terhadap risiko tersebut untuk agar bisa dikurangi. Dan yang selanjutnya siklus adalah kontrol dan monitor. Kita harus mempelajari gejala-gejala dan perubahan benefit atau loss yang ditimbulkan setelah penerapan mitigasi risiko dan aksi manajemen. Tadi kita sudah sampaikan siklusnya. Sekarang perlu saya sampaikan jenis-jenis risiko. Yang pertama risiko strategis, yang kedua risiko operasional, yang ketiga risiko finansial, dan yang keempat risiko hazard. Yang pertama risiko strategis, risiko yang timbul terdapat perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Misalnya ada perubahan regulasi atau juknis, perubahan rensa atau kebijakan pemerintah, atau hasil research and development. Nah, kita tahu di dalam melaksanakan kegiatan PTSL, mulai dari awal adanya dulu Prona, perubahan menjadi PTSL, disempurnakan setiap tahun 2017, 2018, dan 2019. Tentu perubahan-perubahan ini yang mengandung risiko strategis apabila tidak dipahami oleh para pelaksana. Kemudian risiko operasional, yaitu praktek penyelewengan, penyalahgunaan wewenang, dan korupsi. Ketidakpatuhan pelaksana pada NSPK yang telah ditetapkan. Kemudian masalah biaya, membengkak, ketidakcukupan anggaran, kinerja buruk, kemudian permasalahan dalam suplai, sarana dan prasarana, isu-isu SDM dan tenaga kerjaan. Nah, kita tahu dalam pelaksanaan PTSL bisa juga ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan individu yang misalnya ya program atau kegiatan tersebut harus dengan PNBP tetapi oleh pelaksana dilakukan dengan PTSL. Kemudian prosedur-prosedur waktu melewati tahun anggaran atau NSPK yang tidak dilaksanakan. Kemudian permasalahan akuntansi, ini risiko finansial, kelemahan pada perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kelemahan pada juknis anggaran,
kemudian SDM pelaksana di sektor keuangan yang lemah, manajemen finansial yang buruk. Jadi dalam permasalahan ini masih sering dijumpai tidak pahamnya masalah antara pencairan anggaran dengan eviden atau output yang harus disiapkan. Yang ketiga, yang keempat, risiko hazard. Kondisi makroekonomi, isu-isu politik, permasalahan legal dan hukum, bencana alam, pandemi, terorisme dan gangguan stabilitas. Nah, seperti sekarang adanya pandemi dari COVID-19 juga ini mempengaruhi terhadap kegiatan yang akan menimbulkan risiko-risiko terhadap tercapainya kegiatan pelaksanaan PTSL. Selanjutnya, ini yang paling penting, matrik risiko ini harus disusun oleh pejabat yang bertanggung jawab. Di dalam matrik ini ada yang sisi horizontal adalah perulangan, yang ke sisi vertikalnya adalah sisi dampak. Makin besar perulangan dan dampaknya, maka ini high risk, ya. Makin tinggi, ya, risikonya kalau berulang dan dampaknya tinggi. Kalau perulangannya tidak terlalu sering, dampaknya juga sedang, maka termasuk dalam golongan medium risk. Kalau tidak, jarang sekali terulang dan dampaknya tidak begitu besar, kalau terjadi juga tidak mempengaruhi, tidak terlalu signifikan, maka low risk, ya. Jadi di dalam tabel ini kalau nanti di lapangan setiap kegiatan termasuk yang bukan PTSL pun sebaiknya dibuat matrik risiko ini. Kita perlu melakukan mitigasi risiko terhadap yang high risk ini agar jangan terjadi mempengaruhi dampak dari kegiatan ini. Contoh indikasi sebaran PTSL yang sporadik, ya, ini tidak sistematik. Ini perulangannya tinggi, ya. Perulangannya tinggi karena salah pemahaman atau yang dikejar hanya sertifikat, sehingga ini akan mengurangi tujuan pencapaian PTSL. Kemudian contoh yang lain, kondisi pandemik. Ini juga tingkat perulangannya untuk masa ini, ya, cukup tinggi, ya. Walaupun baru terjadi 2020, tapi potensi kondisi ini akan berlangsung, kita tidak tahu, ya, apakah sampai kuartal 3 dan kuartal 4, sehingga ini termasuk juga kategori high risk, ya, terhadap pencapaian tujuan PTSL. Selanjutnya, kalau kita lihat kuadran daripada strategi manajemen risiko, ada kita yang pertama, kita tolerate terhadap faktor risiko yang tidak sering terjadi, sekaligus juga tidak berdampak rendah, ya, dapat ditoleransi. Ya, ini kalau kita lihat di tabel, ya. Kemudian transfer, faktor risiko yang tidak sering terjadi tapi berdampak pada keberhasilan pencapaian tujuan dapat dilakukan risk transfer, yaitu suatu proses yang mengalihkan risiko yang telah diidentifikasi kepada pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan suatu proyek. Misalnya, risiko pemenuhan kecukupan SDM, pelaksana PTSL berikut pembiayaannya dibagi dengan pembiayaan melalui APBD atau pembiayaan dari pihak-pihak ketiga lainnya. Selanjutnya, trade. Ini faktor yang ketiga lah faktor trade, faktor risiko yang terjadi tetapi memiliki dampak rendah, perlu dilakukan treatment, ya, terhadap kondisi tersebut, karena walaupun tidak berdampak tinggi, tapi dengan seringnya risiko itu muncul, lambat laun akan menghambat kinerja manajemen. Yang keempat, yaitu kuadran 4, terminate, yaitu kuadran ini memerlukan
prioritas tinggi bagi manajemen untuk segera diatasi risiko-risiko yang sering muncul dan berdampak tinggi pada keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan organisasi. Perlu segera dilakukan terminasi atau penggantian kebijakan atau standar operasi atau strategi atau regulasi atau personil dan sumber daya lainnya pada praktek sebelumnya yang terbukti menghasilkan kegagalan atau loss. Ya. Selanjutnya, di dalam pelaksanaan PTSL untuk mengetahui apakah berulang, apakah dampaknya dampaknya tinggi, tadi disampaikan bahwa bisa diketahui melalui pengalaman atau berdasarkan temuan hasil audit. Temuan hasil audit dengan frekuensi, ini frekuensi temuannya ya, maksudnya frekuensi temuannya tinggi, bukan frekuensinya berulang. Yang terbanyak ini adalah daftar isian PTSL, dokumen berkas PTSL tidak diisi lengkap dan belum ditandatangani. Sebaran lokasi bidang tanah PTSL tidak sistematik atau dilakukan secara sporadik. Dokumen pengukuran, GU, PBT, surat ukur tidak dibuat sesuai ketentuan atau dibuat tidak lengkap. Terjadi tumpang tindih dengan SHT lainnya, dengan kawasan hutan, atau dengan kegiatan SHM lainnya. Kemudian, pencairan PTSL belum memiliki dokumen pertanggungjawaban yang lengkap. Kelemahan lainnya seperti sertifikat yang sudah selesai belum dibagikan. Ini bisa mempengaruhi capaian tujuan daripada PTSL. Kita lihat ada beberapa kelemahan administrasi pada dokumen PTSL, itu alas hak tidak diisi lengkap, tidak ditandatangani. Risalah penelitian data yuridis DI 201 tidak diisi lengkap. GU belum ditandatangani, tetangga batas dan tidak diisi dengan lengkap. Luasan surat ukur berbeda dengan PBT. Nama pada SU PBT berbeda. Kemudian kesalahan cetak baik pada SU, PBT, SHT. Kemudian perbedaan data subjek dan objek antara KKP dan buku tanah. Selanjutnya terhadap tanah yang meragukan atau melayang. Ini juga tidak dilakukan perbaikan sehingga tujuan dari PTSL ini tidak sulit tercapai apabila tanah-tanah yang melayang pun belum diperbaiki. Selanjutnya yang overlap. Ini banyak contoh-contoh temuan bidang tanah yang overlap. Sehingga ini perlu perhatian dari pelaksana manajemen agar ini tidak terulang di masa yang akan datang. Dan untuk yang telah terjadi, tentunya harus segera diambil keputusan, sertifikat yang terbaru atau yang berada di kawasan hutan atau sepadan harus dibatalkan. Selanjutnya, untuk kejadian yang sering terjadi juga, pemecahan objek PTSL yang tidak sesuai ketentuan. Yang seharusnya misalnya terjadi hanya untuk 4 surat bidang, dilakukan pemecahan menjadi 60 ribuan bidang tanah, ya, sehingga ini akan mempengaruhi pencairan keuangan juga pertanggungjawaban daripada PTSL. Ini sangat berisiko untuk dalam pencapaian PTSL, sehingga bidang yang sudah dilaporkan banyak selesai, ternyata ini hanya kamuflase dengan pemecahan bidang-bidang, sehingga ini akan sangat mengganggu tercapainya kegiatan PTSL. Selanjutnya juga subjek PTSL yang tidak sesuai dengan ketentuan, ya. Ini sering terjadi juga, ditemukan keikutsertaan pengembang
developer dengan skema peserta perorangan. Ini seharusnya cukup dengan K3, tetapi terjadi dilakukan pendaftaran sampai K1, sehingga terjadi di sini di masalah finansial terjadi bisa menimbulkan kerugian keuangan negara. Seharusnya ini dapat dilakukan dengan PNBP. Nah, banyak permasalahan-permasalahan lain yang di dalam PTSL yang ini perlu perhatian, perlu dihitung apakah ini dampaknya besar, ringan, dan juga sering terjadi. Yang pertama, roadmap tidak dibuat. Yang kedua, perbedaan geometri hasil pemetaan. Perencanaan lokasi PTSL belum memperhatikan kualitas data. Pertanggungjawaban keuangan belum dilengkapi dengan bukti pelaksanaan. Yang kelima, permasalahan penyimpanan dan pengamanan arsip dan warka. Yang keenam, sertifikat belum dibagikan yang sudah selesai. Yang ketujuh, pengukuran tidak dilakukan di lapangan, melainkan dengan cara delineasi. Yang kedelapan, permasalahan kualitas data hasil pengukuran KJSKB yang lemah. Selanjutnya, bagaimana strategi pengendalian terhadap kegiatan PTSL? Karena kita tahu tadi banyak kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan juknis atau pedoman, yang juga hanya mengejar sertifikat yang berdampak tidak sistematik, kemudian kekurangan telitian dan ketidaklengkapan. Nah, ini diperlukan suatu sistem pengendalian. Yang pertama, memetakan prioritas penanganan pada kelemahan-kelemahan yang masih menjadi temuan berulang dan memiliki dampak yang tinggi terhadap keberhasilan kegagalan pencapaian tujuan. Yang kedua, memperkuat lini pengendalian khususnya pada aspek yang kerap menjadi kelemahan PTSL, yaitu kekurangan, kelemahan administrasi baik pada produk-produk fisik maupun yuridis, kelengkapan bukti pertanggungjawaban, termasuk terhadap kegiatan keempat, kontrol dan kendali yang lebih intens termasuk pada saat penetapan lokasi dengan masih adanya indikasi lokasi PTSL yang sporadik. Ini perlu mendapat perhatian khusus dari sisi manajemen. Setiap tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, penetapan lokasi, persiapan, pengumpulan dan pengolahan data yuridis, penyuluhan, pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi, penelitian data yuridis, pengumuman, penegasan konversi atau pengakuan hak, penyelesaian kegiatan PTSL, termasuk pendokumentasian. Ada yang melakukan kontrol terhadap kualitas setiap tahapan ini, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini tidak langsung jadi output tanpa proses adanya quality control atau tahap sistem pengendalian dari pihak mulai dari pelaksana di lapangan, manajemen di kantor, sehingga kualitas daripada PTSL ini dapat lebih baik. Selanjutnya, strategi yang terakhir, memperkuat sisi regulasi melalui pengaturan tata laksana PTSL, fisik, yuridis, keuangan yang lebih jelas, menghindari ambiguitas dan multitafsir, serta tidak tumpang tindih satu sama lain. Demikian yang saya sampaikan mengenai manajemen risiko terhadap kegiatan PTSL. Mudah-mudahan dengan memahami risiko, pihak unit kantor baik kantor pertanahan, Kanwil, serta pusat
lebih memperhatikan identifikasi risiko dan bagaimana melakukan mitigasi terhadap risiko-risiko yang akan timbul, sehingga kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam rangka mendukung institusi pengelolaan pertanahan yang berstandar dunia dapat tercapai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.